umatnya. Ketiga, Allah menghentikan kepada Nabi yang dimaksud juga Nabi plus umatnya. Jadi ada tiga bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dibaca. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paragraf itu tak jadi. Misalnya begini, saya beri contoh. Nabi itu berkali-kali menghentikan abghadul halal ila Allah, sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak dari. Oke. Tapi ada masalah pada umatnya, yaitu umatnya itu neka itu bisa iya bisa tidak, karena yang perilakunya umat itu kan nggak jelas. Kalau dalam kunjungan dia, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang umat, jadi potensinya kadang umat Islam, kadang Islam yang umat. Jadi potensinya. Jika dalam tradisi ulama kalau akan nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu tidak simpatik, tapi harus kita dengar sangat-sangat tidak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai biasanya bisa juga alama amarokawahu bihi bi'imsaki bil ma'ruf atau tasrifin. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu takut. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian. Kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya. Barokahnya orang nggak tahu bahasa Arab itu ya amin. Padahal itu kalimat itu sudah agak kacau karena pertama nikah sudah buzawi juga alama amarokawahu bihi. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang itu hanya dua tadi. Min insakim di ma'ruf kalau baik ya. Terus au tasrifin bisa kalau tidak baik ya. Hadirin bilang amin terus itu sudah profil itu di kamar atas juga. Tapi itu Islam itu agama yang pro, jadi tokoh tidak cocok. Kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap kitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallah. Muhammad kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi menerima yang dibicarakan, potensi menolak dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri supaya barokah yang kita barokahnya ulama dulu saya baca. Fa'idatun oleh Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'amal kitab al-Quran tajid malikan lahu al-mulku kullu wa lahu alhamdu kullu. Azimatul umuri kulliha biyadihi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilayhi. Mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihi munfaridun bi tadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuzi wa yu'aqib wa yubir. Jadi begini mas, kitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya kitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi kitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus kholik pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang, besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritas kita harus diberikan dan yang punya otoritas penuh, yaitu dan yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi Allah itu. Jika saking kerennya Allah itu bisa kita berdil makhluk. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang nggak ada, kemudian Allah bilang pun menjadi ada. Sehingga Allah itu tidak bisa dibantah, nggak bisa ditentang, karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalq. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampai dalam ilmu manusia ini sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Sama lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir
asbabul ru'yah itu al-qalbu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat, atau setelah tertutupi tidak bisa. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Buat saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1. Kenapa? Karena saya menciptakan, yang mengatur itu. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1. Sehingga Allah ketika mengatakan saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man qala, ala ya'lamu ana ora ngerti sapa man wong zat kholaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Jika kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta, kalau dia yang menciptakan cukup tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas fitrah itu harus diciptakan. Baru setelah punya otoritas, seorang lagi baru punya hak. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan fitrah, sementara dia tidak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indaboy antakunu malatatahu, itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang benar kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menjadi. Jadi contoh menurut aku sebenarnya oleh Mukbena. Otoritas itu dari siapa? Oleh Mukbena ya di luar wilayah kita, bukan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi mana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum. Salam untuk kalian semua dan kita insyaallah suatu saat akan bertemu, insyaallah. Padahal mati padahal satu baru. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insyaallah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang kita itu tidak sah. Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang yang ditanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dibanding Jibril bilang, ya udah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Wah itu lama nggak datang sampai ratusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya membina itu. Lama nggak datang. Lama-lama proses Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah ada datang Jibril dengan tanda kutip nyala. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Nah kenapa ini? Ya kenapa ini saya katakan penting, karena nanti kita di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Ilmunya apa? Quran. Masa ilmunya Quran tadi ada 3 ingat. Kita bening Nabi itu bisa saja kita bening umat. Yaitu dalam kasus
kasus yang Nabi tidak alami kasus itu, tapi yang alami umat. Nah, kenapa sikapnya tetap kepada Nabi? Karena bisa komunikasi dengan Allah itu hanya. Nah, makanya bisa dilihat di Ayuhan Nabiyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza tolaktum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini kan, wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umat. Terus kedua, kita benin Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikan ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib loh. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat saya karena kamu tidak punya hak syafaat. Di syafaat saja tidak mesti. Tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan mengimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya kan jim. Ada yang nggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu kita menunggu Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun lil umat. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah. Wa inna wa ta'ala amara mursalin bima amara bil mu'minin, atau dibalik amara mu'minin bima amara bil mursalin. Dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya khitabi memakan sesuatu yang thayyibah. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibah. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga ya, khitabun lin Nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun lin Nabi yang dimaksud adalah Nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin Nabi yang dimaksud plus umat. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga tidak mengikuti Sayyidina Muawiyah, tidak mengikuti Ali, juga tidak mengikuti Muawiyah. Disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah. Dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Dia disebut dia urut dari kata Khawarij. Serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini. Akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran. Tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya atau orang lain? Saya. Ketika yang pakai nggak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjam tidak pamit? Tidak, ini ada jelas. Tadi-tadi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ultima ridho, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'anah, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'ato dari kata alko yu'ati, mu'ato tak saling transaksi yang non verbal tapi maklum.